Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali solihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dan tak lupa juga kita hadiahkan salawat berserta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Pahlevi Putri Kurnia Ramadhani. Saya berasal dari kelas Manajemen Sore 1, NIM 2061121 19. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makna dari akidah Islamiyah sesuai dari PPT yang dosen saya berikan, yaitu Bapak Hanafi Yunus. Untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita langsung saja ke intinya. Yang pertama ada makna akidah. Dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja aqada yaqidu uqdatan. Artinya adalah ar-rabtu berarti ikatan, al-jazmu berarti keyakinan yang mantap, al-ahdu berarti janji. Makna dari akidah ialah sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hatinya merasa tenang karenanya, menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Dan yang kedua adalah sumber-sumber akidah Islamiyah. Sumber-sumber akidah Islamiyah terdiri dari 3 sumber. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah An-Nabawiyah, dan yang ketiga ada Al-Ijma. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, ada yang namanya pilar-pilar akidah Islamiyah. Pilar-pilar akidah Islamiyah terdiri dari beberapa pilar. Di antaranya yang pertama, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur, dan pembimbing. Pilar ini didukung oleh Quran surat An-Nisa ayat 136. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitabnya yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, pilar selanjutnya ada keyakinan iman kepada malaikat Allah sebagai makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Pilar ini didukung oleh Quran surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98 yang artinya, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitabnya yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ayat selanjutnya memiliki arti, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh-musuh orang kafir. Nah, selanjutnya ada iman kepada kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang menerimanya. Pilar ini didukung oleh Quran surat An-Nisa ayat 136 yang memiliki arti, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, dan sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, pilar yang selanjutnya ada iman kepada para Rasul. Pilar ini
terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 98 yang memiliki arti, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Nah, pilar selanjutnya nih, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini didukung dalam Quran surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Nah, pilar yang terakhir nih, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pilar ini didukung dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi dan tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya. Oke, lanjut ke materi yang kedua, makna dari iman. Secara bahasa, iman adalah membenarkan. Secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Oke nih, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konsekuensi keimanan. Konsekuensi keimanan terdiri dari beberapa konsekuensi. Yang pertama ada mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lainnya termasuk dirinya sendiri. Dan yang kedua ada mendengar dan menaati semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa merasa berat dan tanpa memilah-milah. Konsekuensi yang selanjutnya ialah mendengar dan menaati semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa merasa berat dan tanpa memilah-milah. Nah, konsekuensi keimanan yang ketiga nih, yaitu ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik hal yang disukainya maupun yang tidak disukainya, tanpa menghilangkan usaha. Lalu yang selanjutnya, loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada yang dibenci Allah. Nah, konsekuensi keimanan selanjutnya nih, yaitu ada takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak mendapat kasih sayangnya, dan takut bermaksiat kepadanya. Nah, konsekuensi yang terakhir nih, ada selalu beramal sholih, meninggalkan maksiat, dan berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran. Nah, itu tadi konsekuensi keimanan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat orang beriman. Orang beriman itu mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya karena cinta dan harap takut kepadanya. Jika dibicarakan Al-Quran, bertambahlah keimanannya dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Selanjutnya, yang kedua, senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang fakir, miskin, dan anak yatim. Sifat orang beriman yang ketiga, yaitu beriman kepada rukun iman yang 6 dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu sedikit pun, berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Baiklah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Hal-hal apa saja sih yang dapat meningkatkan keimanan? Nah, yang pertama itu
Ada ilmu, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah tinggi iman, pengagungan, serta takut kepadanya. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahannya, keanekaragamannya, dan kesempurnaannya. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Baiklah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ada buah keimanan. Yang pertama ialah membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada Allah semata-mata. Kisah Rib'i bin Amir. Yang kedua, membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cita syahid. Karena yang memberi umur, rezeki, manfaat, dan bahaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya. Ia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat, berupa perlindungan, petunjuk, pertolongan, penjagaan, dikokohkan kedudukannya, dan diberkahi baik dari langit maupun bumi. Dan yang terakhir nih, ada hidupnya dalam kesenangan lahir dan batin karena hidup dalam cahaya hidayah Allah, sehingga ia tidak menzolimi dirinya sendiri dan orang lain. Nah, itu tadi ialah materi yang saya jelaskan berdasarkan PPT dari dosen saya. Untuk itu, sebelumnya saya minta maaf karena banyak kesalahan dalam penyebutan kata-kata atau dalam menjelaskan materinya, atau ada kesalahan-kesalahan yang lain, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.